Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah SWT. Dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah, Dajjal, terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis riwayat Ahmad. Seorang pemikir Muslim asal London, Ahmad Thompson, dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal, menyebutkan 3 macam bentuk kelompok sosial. Yang pertama, masyarakat pedalaman sederhana yang hidup selaras dengan alam, namun tidak mengikuti syariat kenabian. Kedua, masyarakat Islam yang selaras dengan alam dan mengikuti syariat kenabian. Yang ketiga, masyarakat kafir yang hidup tidak selaras dengan alam semesta dan sengaja menolak syariat Sang Pencipta. Masyarakat pertama perlahan semakin menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan informasi. Walaupun eksistensi mereka akan tetap ada, namun mayoritas kita tidak berada di kelas itu. Adapun jenis kelompok kedua, gambaran yang paling ideal terjadi pada generasi terbaik umat Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan dan pada saat yang sama juga menjadikan keselarasannya dengan alam semesta dalam bingkai ibadah kepada pencipta alam semesta. Pada kehidupan mereka terdapat sistem hidup yang mengandung kecukupan dan keberkahan, material dan non-material. Kelompok kedua ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk memetik kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Karenanya, mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamakan dan eksploitasi, melainkan agar sarana menegakkan agama ini makin mudah dan efektif. Mereka tidak merusak hutan atau menambang isi bumi secara liar yang di kemudian hari menyisakan persoalan bagi anak cucu mereka. Sebaliknya, langit dan bumi mendatangkan keberkahan dalam semua yang mereka lakukan. Syariat kenabian yang mereka jadikan sebagai dasar pijak dan petunjuk arah telah membuat tujuan dari semua yang mereka lakukan menjadi terang dan jelas. Karenanya, mereka kaya dan makmur dengan sebenar-benarnya. Dunia telah mengikutinya, bahkan berada dalam genggaman tangannya. Sementara hatinya tetap bebas untuk tunduk dalam kendali syariat pencipta dunia itu. Adapun masyarakat ketiga, inilah jenis masyarakat yang paling mendominasi dunia. Masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta, dengan beragam aktivitas eksploitasi alam, juga manusianya secara liar dan brutal, di mana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu mereka dan dalam rangka menentang syariat pencipta mereka. Inilah masyarakat kafir yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem Dajjal dan kaki tangannya. Inilah era di mana kita hidup, era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin untuk masuk dalam pusaran permainan mereka, untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya. Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistemik, berlaku secara global dan menjangkau seluruh bidang kehidupan manusia. Politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pemikiran, dan peradaban, semuanya berada dalam kendali sistem kufur ini. Inilah zaman yang oleh Nabi disebut sebagai zaman fitnah, zaman yang semua sistem kenabian telah dijungkir balikan. Norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa. Sangat berat hidup di era ini, era Dajjal, era di mana seluruh masyarakat dunia telah buta, yang karenanya si mata satu merasa pantas menjadi raja. Ya, sebagian besar kalau tidak boleh disebut hampir semua manusia telah buta. Bukan cuma buta,
tapi juga tuli dan bisu, yang karenanya mereka tidak memahami. Sebagian besar manusia tidak sadar bila mereka menjadi korban konspirasi Dajjal dan kroni-kroninya. Sebab mereka merasa mengenakan baju para raja dan tinggal di istana, walau hakikat yang sebenarnya mereka telanjang dan terpenjara. Betapa jujurnya sabda Nabi kita yang mengingatkan datangnya masa-masa sebelum raja pendusta ini menampakkan sosok fisiknya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Ya, dengan seluruh sistem yang membelit kaum muslimin di seluruh lini kehidupan mereka. Lalu kita saling bertanya, apakah Nabi kita telah menceritakan akan datangnya peristiwa ini kepada kita? Apakah Nabi kita sudah menjelaskan solusi menghadapi zaman fitnah ini? Sebenarnya ratusan hadis tentang nubuat akhir zaman telah banyak disampaikan. Dan apa yang kita saksikan adalah fakta. Atas kebenaran nubuat-nubuat itu, lantas apa yang dapat kita berbuat? Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Ia membuat mereka gentar, dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri di daerah pedalaman dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Amru Al-Dani dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Az-Zahabi. Kemunculan Dajjal merupakan petanda akhir zaman. Terdapat sedikitnya 3 pertanda dari alam sebelum Dajjal muncul. Sepertinya yang setiap orang ketahui bahwasanya Dajjal akan muncul di akhir zaman untuk menyebarkan fitnah besar dan menjadi musuh utama kaum muslimin. Pertanda terkait kemunculan Dajjal sendiri telah dijelaskan dalam beberapa riwayat Muslim, di mana makhluk ini diketahui akan keluar bersamaan dengan turunnya keimanan umat Islam, sehingga mulai banyak para pendusta berkeliaran. Berikut 3 tanda alam sebelum Dajjal muncul. Yang pertama, banyak sungai mengering. Kemunculan Dajjal akan terjadi di tengah masa yang penuh kekeringan dan penderitaan, di mana bumi dilanda kemarau panjang yang membuat banyak sungai-sungai besar mengering. Kekeringan ini akan memengaruhi kehidupan manusia secara drastis, memaksa mereka untuk menghadapi kelaparan dan kehausan yang tak tertahankan. Dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud, dijelaskan bahwa banyak tanah yang akan berubah warna menjadi merah, menyerupai merahnya batu bata yang terbakar atau tembaga yang meleleh. Fenomena ini seakan menjadi pertanda kehancuran dan bencana yang mendekat. Pada saat itulah, Dajjal akan muncul dengan membawa ilusi seolah-olah ia adalah seorang penyelamat. Ia hadir di tengah-tengah umat manusia yang kehausan dan penuh harapan akan datangnya bantuan. Dengan tipu dayanya, Dajjal akan menawarkan air sebagai solusi dari penderitaan. Namun air tersebut bukanlah rahmat melainkan jebakan yang mematikan. 2. Banyak hewan dan tumbuhan mati. Fenomena kekeringan yang melanda bumi menjelang kemunculan Dajjal tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga menjadi ujian berat bagi seluruh makhluk hidup. Banyak hewan akan mati karena kehilangan sumber air dan makanan. Tanah-tanah yang tadinya subur akan mengering, tak lagi mampu menumbuhkan tanaman. Dan hutan-hutan yang lebat akan berubah menjadi padang gersang. Dampak dari kekeringan ini akan sangat dirasakan oleh manusia yang bergantung pada alam untuk kelangsungan hidup mereka. Kekeringan tersebut akan menyebabkan kelangkaan pangan yang parah. Persediaan makanan akan habis, membuat masyarakat menghadapi kelaparan berkepanjangan. Ladang pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama kehidupan akan terbengkalai karena tanahnya tidak lagi bisa diolah,
Hewan ternak yang biasa dijadikan sumber makanan juga akan mati satu persatu. Kehidupan ekonomi masyarakat pun akan hancur, menciptakan krisis global yang tak terhindarkan. Dalam kondisi ini, manusia akan berada dalam keadaan putus asa. Ketika kelaparan menjadi masalah yang umum, kemampuan untuk bertahan hidup akan menjadi semakin sulit. Perdagangan makanan akan terhenti, harga bahan pokok akan melonjak tajam, dan kekacauan sosial mungkin akan terjadi akibat perebutan sumber daya yang tersisa. Di berbagai belahan dunia, kelaparan akan merusak tatanan sosial, di mana manusia akan mulai berebut apapun yang bisa dikonsumsi untuk bertahan hidup. 3. Munculnya duhan. Istilah duhan berasal dari bahasa Arab yang berarti asap. Fenomena ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama mengenai makna dan implikasinya. Ada beberapa penafsiran yang berkembang tentang apa sebenarnya duhan itu dan bagaimana ia akan mempengaruhi umat manusia pada masa tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa duhan merupakan gambaran kondisi kelaparan yang melanda umat manusia di akhir zaman. Mereka berargumen bahwa kata asap di sini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan kabut penderitaan dan kesulitan yang dihadapi umat manusia, khususnya dalam hal kekurangan pangan. Dalam pandangan ini, kelaparan global akan menyebar dan merusak kehidupan sosial, di mana kekurangan makanan akan menciptakan keputusasaan di antara manusia. Asap dalam konteks ini melambangkan kabut kekacauan, penderitaan, dan keputusasaan yang menyelimuti dunia akibat ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, ada juga ulama yang menafsirkan duhan secara lebih literal, sebagai asap yang nyata yang muncul di langit dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Asap ini diyakini akan membawa dampak langsung pada kesehatan manusia, menimbulkan berbagai penyakit pernapasan dan gangguan fisik lainnya. Penafsiran ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2798 yang menyebutkan bahwa asap ini akan menyelimuti manusia dan menjadi salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa asap ini akan berlangsung selama 40 hari dan akan menutupi seluruh bumi, menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang masih hidup. Tempat keluarnya Dajjal pada hari kiamat. Berkenaan mengenai lokasi keluarnya Dajjal pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Dikutip dari buku Kiamat oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, malapetaka selalu datang dari arah timur. Dari sini datang fitnah ke arah timur. Kekurang ajaran dan kekasaran serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para penggembala unta dan lembu di kalangan suku Rabi'ah dan Mudar. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu senada dengan lokasi kemunculan Dajjal yang disebutkan akan keluar dari arah timur. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih, Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah. Hingga dia sampai di balik gunung Uhud, lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana binasa. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa wilayah di arah timur yang disambangi Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Hal ini disandarkan pada hadis yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Hakim. Selain itu, dijelaskan Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sam'an. Dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.